Shalom Bapak Ibu Saudara. Mana nih suaranya? Shalom. Shalom. Oke. Kita siapkan ya Alkitab kita. Beberapa hari ini kalau saya amati ada beberapa tipe jemaat ya. Jemaat pertama dia sukanya hanya kesaksian tapi tidak suka dengan membaca firman Tuhan. Dia sukanya dengan cerita-cerita kesaksian saja, ceritanya apa ya bahasanya ngeroh, tapi tidak ada dasar kebenaran firman Tuhan. Dan juga ada tipe jemaat yang sukanya firman Tuhan tapi tidak mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi dia sedikit-sedikit bertanya, mana dasar ayatnya? Nggak ada tuh pengalaman seperti itu. Tapi saya bersyukur dibesarkan di Pantai Costa, di mana saya dididik untuk kuat di dalam firman dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita siapkan. Judul kita kali ini adalah kita mau bahas tentang The Winner. Kalau minggu lalu Bapak Gembala, Pak Samuel Repi menyampaikan bahwa musuh sebenarnya kita apa? Masih ingat khotbah minggu lalu? Musuh sebenarnya kita apa? Penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Ya, kita akan buka ayat itu ya Bapak Ibu. Kita akan buka di Efesus 6 ayat 12. Tolong dibantu Bunda Tri maju ke depan untuk membacakan ayatnya. Septi, dapat ya Nan? Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat. Duduk aja Tri, karena ayatnya akan banyak sekali. Yuk. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, musuh kita apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itu medan peperangan kita sebenarnya. Ya, jadi medan peperangan kita itu bukan saya musuhan sama Tri, bukan. Tapi penguasa di udara. Bapak Ibu, ada dua alam sebenarnya, ada dua dunia. Alkitab mencatat ya. Kita akan cari itu kebenaran di firman Tuhan. Apakah itu khayalan atau benar ya? Kita akan buka di 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, Paulus bilang dia memperhatikan yang apa? Tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan tuh sekarang nih yang kelihatan, bumi. Terus karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, yang kelihatan itu sementara. Sepakat ya, kita tinggal di bumi ini adalah sementara. Yang di bumi ini tidak kekal, fana, sementara, terbatas. Oleh sebab itu Paulus lebih memperhatikan apa yang tidak ada, alam yang tidak terlihat. Nah, saya dibesarkan, itu keluarga saya Bapak Ibu. Saya mau cerita, saya berasal dari kota Madiun ya. Madiun itu dari bahasanya Medi dan Ayun. Medi itu bahasa Jawa Medeni ya. Itu artinya Medi itu hantu. Jadi banyak hantu yang berayun-ayun. Itulah sejarah dari kota Madiun. Nah, kakek saya itu salah satu dukun terkenal di Madiun. Jadi ini cucunya. Kakek saya punya anak 3, 2 pria, 1 wanita. Wanita itu adalah mama saya. Dan yang memiliki keturunan hanya dari mama saya. Jadi keturunan dari kakek saya adalah saya. Saya dan saudara saya lainnya. Kita banyak 8 bersaudara. Saya yang terakhir. Jadi untuk dunia alam yang tidak terlihat itu, dari kecil saya sudah bukan diajarkan, tapi memang sudah terbuka, di mana saya bisa melihat hal-hal gaib ya. Karena memang dari keturunan dukun. Nah, kakek saya orang yang kaya di desa itu. Jadi dia punya tanah, tapi caranya tidak benar. Kalau dia ingin menginginkan tanah, dia tidak perlu bayar uang. Dibikin, disantet, gimana caranya tanah itu bisa dia dapatkan. Itu kejahatan kakek saya. Nah, yang kalau orang bersekutu dengan iblis ya, seperti dukun itu, keturunannya itu kena kutuk. Jadi yang kena kutuk itu keturunannya, yaitu keturunannya hanya di keluarga saya, kakak saya dan saya. Nah, untuk masuk ke alam seperti itu, mama saya sering mengadakan ritual-ritual. Ritual-ritualnya tuh
kalau Jumat Kliwon ya Bapak Ibu, dia sediakan makanan yang enak-enak, terus nanti dia bakar kayak mantra, merapal begitu. Nah, terus dia berdoa kepada leluhur. Nah, saya ini kalau malam hari, saya heran sama mama saya ini, tiap hari makannya tahu tempe, tapi kenapa kalau untuk buat leluhur ada ayam, ada enak-enak gitu kan. Nah, malam hari saya bangun, saya makan itu, makan sesajen ya. Terus pagi-paginya mama saya tanya, loh ini kok kopinya kok, maksudnya kok habis tinggal separuh gelas ya, atau tinggal setengah gelas. Ini ayamnya kok tinggal ini saja. Mama saya bingung. Satu, saya nggak ketahuan. Kedua, ketiga, ketahuanlah saya. Malam-malam mama saya bangun, dia bilang, kenapa kamu makan? Loh, saya menemani leluhur, kasihan makan sendiri, jadi saya temani gitu kan ya. Jadi saya kecil tuh udah nakal ya, nakalnya dalam arti ya nyelelek lah gitu. Karena saya nggak terima, leluhur kan dikasih enak-enak, tiap hari saya kasih tempe kerupuk gitu kan. Nah, terus mama saya ini temannya suhu-suhu di Kelenteng di Semarang, Kelenteng Gang Lombok, Kelenteng Bugangan. Itu teman, suhunya itu temannya, teman makelaran, karena mama saya makelaran rumah. Nah, seringkali saya makan enak itu menunggu setelah sembayangan Kelenteng, itu ada jeruk enak saudara, ada bakpao merah, ada moho merah, itu saya menanti. Jadi kalau ada sembayangan, yes, sebentar lagi saya mau main tuh ke Kelenteng Bugangan, karena rumah saya di Bugangan 7, jadi paling dekat Kelenteng Bugangan. Main ke sana saudara, habis sembayangan selalu suhunya, karena itu teman mama saya suhunya, jadi mesti dibawain pulang. Nah, itulah makanan terenak buat saya, yaitu makan sesajen dari Kelenteng. Nah, itulah, jadi ada alam spiritual itu nyata. Dan kakek saya itu, kalau kita masuk ke desa ya, itu penduduk desanya menghormati. Jadi jarak 5 meter atau 10 meter yang naik sepeda, lihat saya sama kakek lagi naik delman, saya masih kecil tuh, saya masih ingat, itu pada turun dari sepeda, terus menyapa. Mana bagiannya gini, monggo mbah gitu kan, udah begitu, monggo gitu. Nah, terus kalau nggak menyapa kakek saya itu galak, bisu kowe gitu toh, bisu loh saudara. Terus keluarganya harus datang ke rumah kakek saya, minta maaf dan membawa persembahan, baru orang itu bisa bicara. Terus kalau saya ke desa itu tidak ada teman, karena tetangga-tetangga pada takut bermain. Takutnya kalau saya nangis, kakek saya marah, jadi pada takut, jadi nggak ada, saya nggak punya teman di desa itu kalau lagi pulang ke desa di Madiun itu. Nah, itu yang saya alami, bahwa alam ini, alam yang tidak kelihatan itu nyata. Dan bahwa kakek saya itu meninggal aja, jenazahnya itu berubah saudara, karena dia punya ilmu macan ya, jadi jenazahnya itu benar-benar berubah jadi harimau. Nah, kelas 3 SD, sudah kelas 3 SD itu saya masih ingat, saya lagi di apa ya, dikuncir-kuncir, kepang-kepang sama mama saya. Kita tinggal di Semarang ya. Itu ada ular tuh datang. Mama saya itu bisa ngomong sama ular. Oh ya, terus dia bilang gini, ayo kita pulang ke desa. Loh kenapa mah, saya tanya. Nenekmu meninggal. Loh, tahu dari mana? Gak ada yang kirim surat. Zaman dulu kan gak ada HP, gak ada WA ya. Tahu dari mana? Mama saya bisa bicara dengan ular dan dibilang, ayo kita pulang ke desa. Nenekmu meninggal. Dan betul nenek saya meninggal. Gak ada yang memberitahu, gak ada paman yang dari desa datang, gak ada. Kita ke desa dan benar nenek saya meninggal. Jadi sejak kecil keluarga saya itu sering hal-hal seperti itu tidak aneh di keluarga kami ya. Terus lanjut Bunda Tri, Ibrani 11 ayat 3 kita baca ya, bahwa apa yang terjadi di alam ini itu ternyata berhubungan dengan alam yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Perhatikan, apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, kemarin pada waktu saya lagi doa puasa tahun lalu ya saudara, tahun lalu saya doa puasa, itu ada hamba Tuhan yang bernubuat bahwa beliau begini, 3 bulan lagi kamu akan mendapat proyek. Itu dalam nubuatan dia ya. Terus saya tetap tinggal dalam doa dan puasa sampai nubuatan itu terjadi. Dan benar, pada waktu bulan apa ya, saya Februari doa puasa, berarti bulan Maret ya, Maret, gak ada 3 bulan nubuatan itu benar terjadi. Saya mendapat proyek yang besar seperti yang dikatakan. Bahkan hasil proyek itu saudara selesai sampai Oktober tahun lalu. Itu hasilnya selama corona ini saya nggak kekurangan. Jadi keuntungannya itu bisa untuk hidup sepanjang ini, dipelihara oleh Tuhan. Nah,
kemarin saudara, pada waktu setiap tahun saya selalu doa puasa, yaitu di awal tahun. Mengapa? Karena saya tahu bahwa saya nggak sanggup menghadapi tahun ini tanpa Tuhan. Nah, 2020 ini Februari saya kemarin berangkat ke Prigen. Saya doa puasa yaitu 5 hari. Saya hanya minum air putih di sana. Minum air putih, HP hanya saya nyalakan hanya siang hari, itu pun hanya setengah jam, dan malam hari. Jadi mungkin teman-teman sulit menghubungi saya waktu itu karena saya fokus doa dan puasa. Sepanjang 5 hari saya hanya baca firman, saya berdoa, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersekutu sama Tuhan. Nah, tujuan saya datang ke doa puasa itu ada. Sebenarnya saya lagi berdoa, Tuhan, buat tahun lalu saya akan punya usaha makanan. Saya pengen buka nih tahun 2020 usaha makanan. Saya punya modal. Tapi saya nggak mau melangkah kalau Tuhan nggak izinkan. Saya berdoa dulu. Berdoa, saya cari jawaban. Tuhan izinkan nggak sih saya buka usaha makanan tahun ini? Bukan jawaban untuk saya, tapi justru saya melihat mimpi ketemu dengan seorang pengusaha. Saya kenal pengusaha ini. Saya datang ke pabriknya. Di depan pabriknya itu ada kolam air yang kolam airnya itu airnya menyusut. Jadi kolamnya itu kosong. Dan kolam itu kan ada lintasan ya, lintasan 1, 2, 3, 4, 5 kayak orang mau lomba begitu ya. Saya lihat di depan pabriknya. Terus kemudian saya masuk ke pabriknya bersama pengusaha ini. Di dalam pabriknya itu sepi, saudara, sepi, rapi semuanya, kayak nggak ada kegiatan. Terus saya bangun, saya bilang, aduh, kenapa saya mimpi orang ini ya? Padahal saya nggak ini. Saya bilang, saya nggak akan menyampaikan ke orang itu kecuali orang itu cari saya. Saya sudah bilang begitu. Terus betul tuh, di tengah doa puasa saya buka HP, dia WA, Cik, kamu di mana? Saya bilang, saya lagi doa puasa. Cik, saya mau ketemu, tunggu saya pulang. Saya bilang begitu. Selesai saudara, saya pulang doa puasa. Saya lupa kalau saya mau kasih tahu dia kalau saya pulang ya. Hari itu hari apa ya? Waktu saya ingatnya itu hari pas ditraktir ulang tahun oleh Pak Samuel waktu ulang tahun ya. Jadi waktu itu ada pertemuan CFG. Ya, pertemuan Yayasan Berkat Bagi Kota, kita ditraktir di DP Mall. Dia telepon jam 3 atau setengah 3 siang, dia telepon, Ci, aku mau ke rumahmu. Wah, terus saya bilang, saya lagi di DP Mall. Saya bilang begitu, saya nggak bisa, soalnya kan saya mau makan-makan. Jadi saya datang ke DP Mall ya. Terus ketemulah di DP Mall, dia cari saya di DP Mall. Saksinya mungkin dia tahu ya Pak ya, ada ya orangnya datang ya. Jadi dia datang cari saya, terus kita menyendiri. Saya cerita ke dia mimpi saya mimpi ini nih. Dia ketawa, sudah dia bilang gini, nggak mungkin Cik, sebentar lagi lebaran, bisnis itu rame. Dia, itu belum di lockdown, corona belum di lockdown, karena kita masih bisa jalan-jalan ke mall. Nah, saya bilang, Cik, air itu bertanda rezeki ya. Air itu rezeki, itu menyusut, bahasa Jawa asat, atau katakanlah rezeki akan berpengaruh di bisnismu, akan kosong. 1-5 lintasan itu berarti 1-5 bulan kamu akan sepi. Nah, dia nggak percaya, dia ketawa, dia bilang begini, enggak lah, orang ini ntar lagi mau lebaran, rame-ramenya saya dapat cuan banyak itu saat lebaran. Semua pabrik, semua perhotelan, semua menanti hari-hari itu. Tapi kemudian 2 minggu setelah itu ya, Maret ya Pak, kelihatannya kita mulai di lockdown ya. Di lockdown, 2 minggu setelah di lockdown saya diundang, ditelepon dia. Saya datang ke kotanya. Jadi dia bukan orang Semarang, dia orang luar kota. Saya datang ke kotanya, dia undang saya, Cik datang, dia bilang gitu, tolong datang ke rumah saya. Saya datang. Jadi orang kaya itu saudara, kalau kita cari-cari itu susah ditemuin ya. Tapi kalau mereka butuh, cari kita terus. Nah, jadi begitu mereka ini. Kalau kita, Cik lagi apa, saya mau main, enggak saya lagi sibuk, karena dia bilang begitu. Tapi kalau dia butuh, dia yang cari gitu. Saya datang ke rumahnya, dia cerita, kok mimpimu terjadi ya? Hari ini saya harus kembalikan semua DP orang yang pesan di pabrik saya. Jadi apa yang terjadi dulu di alam yang tak terlihat, itu terjadi di alam yang kelihatan. Ya, mengerti ya untuk ini hubungannya. Nah, setelah saya bilang, ya karena memang Tuhan yang melihatkan itu kepada saya, bahwa apa yang akan terjadi denganmu dan usahamu. Nah, terus kita akan lanjut ya. Ceritanya sampai situ dulu, nanti saya akan sampaikan lagi. Medan peperangan kita adalah alam yang tidak terlihat, di mana ada penguasa-penguasa dunia. Nah, alam yang tidak terlihat,
bawahnya bawah. Ya. Sudah ya? Tes ya, oke. Musuh kita sebenarnya apa? Roh-roh jahat di udara. Kuasa yang alam yang tak terlihat itu sebenarnya adalah surga. Dan alam yang terlihat itu bumi. Ada jarak antara surga dan bumi, yaitu udara. Dimana itu mungkin disebut orang alam spiritual, ya. Goib, ya, alam goib bisa juga. Nah, Bapak Ibu, kalau di tengah corona ini suami Anda pulang, mah saya di PHK, atau mah gaji saya hanya separuh, mah sepi orderan saya, bisnis saya lagi sepi, terus hamba Tuhan mungkin gak ada lagi job undangan ke gereja-gereja, gak ada pendapatan, ibu-ibu jangan diomelin itu suaminya. Yang harusnya yang diomelin siapa? Setan yang diomelin, ojo bojomu, ya. Karena ada kuasa yang tak terlihat. Harusnya Anda berdoa bersama suami, omelin itu setan penguasa di udara, ya. Bukan suamimu datang-datang mbak omelin, mana duit pak? Di PHK malah kok iso? Kok bisa? Ya toh, dimarahin, diomel-omelin suami. Jangan, tapi yang diomelin siapa? Berdoa bersama, diomelin itu si setan, ya. Oke. Yuk kita akan buka di ini ya, di Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak dari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu ini. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin termuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Ya, di kitab Daniel, medan peperangan ini dinyatakan bahwa pada waktu Daniel berdoa dan berpuasa 21 hari lamanya, Gabriel itu perang sama penguasa di udara, raja-raja Persia. Jadi Daniel pas doa puasa itu pada zaman pemerintahan Darius, raja Persia. Persia itu kalau kita udah lihat itu adalah sekarang ini Persia itu keturunannya sekarang adalah Iran, ya. Nah, terus bahwa nyata itu alam peperangan ini. Nah, bagaimana menang atas alam yang tidak terlihat ini? Kita akan belajar dari kitab Daniel, oke? Bagaimana caranya menang? Daniel ini, saudara, dibawa dari keadaan yang nyaman menjadi tidak nyaman. Boleh petanya ada, Sep? Sudah ada petanya? Yuk kita belajar lihat dulu. Jadi Yeremia 25 bahwa sudah dinubuatkan bahwa Israel akan jatuh di tangan Babel, Nebukadnezar. Nah, ini. Yuk, kita belajar nih ya, geografi hari ini. Ini Israel ya. Israel ini, Yerusalem diserang oleh Babel. Babel itu Irak, ya. Dia diserang. Kemudian Daniel, karena dia dari keluarga bangsawan dan kerajaan, dia dibawa ke pembuangan. Jadi dia dibawa sebagai tawanan ke Irak, ya. Jadi Daniel dibawa ke Irak. Di zoom lagi bisa? Oke. Nah, sip. Nih, Yerusalem. Wah, nggak boleh disenggol-senggol nih. Oke, gini aja. Emosian nih. Mic-nya nih. Jangan disenggol. Sensitif ya. Sensitif. Ini Yerusalem ya. Bapak Ibu perhatikan, ini Yerusalem nih. Israel ya, Yerusalem diserang. Diserang oleh Babel, Nebukadnezar. Kemudian itu menggenapi nubuat dari Yeremia, ya. Kemudian Daniel dibuang ke Irak. Yang namanya tawanan enak nggak? Nggak enak. Saya kalau nonton film peperangan, lihat tawanan itu kasihan. Dia mau isinya hanya disiksa, ya. Itu juga keadaan Daniel saat itu tidak enak, keadaan yang tidak nyaman. Seperti saat ini tidak nyaman. Bisnis sepi, semua sepi, ya. Kira-kira tawanan itu bisa makan yang enak-enak nggak? Nggak lah. Makanannya secukupnya. Seperti hari-hari ini ya Bapak Ibu. Kita makan secukupnya. Hari-hari ini banyak orang makan, yang penting makan dan minum, ya. Rumah singgah kayaknya enggak. Kan masih enggak ya? Oh, gitu.
Nah, terus nah, kalau kita belajar dari kitab ini, dia dibuang di negeri Babel ya, dibuang di negeri Babel. Nah, Daniel ini ada yang ada kitab yang menulis bahwa dia itu salah satu termasuk dari keluarga kerajaan Daud ya, dari keluarga kerajaan Daud. Dia dibuang di Babel. Nah, dibuang di Babel itu otomatis harus makan makanan orang Babel, harus ibadah dengan dewa-dewa Babel, yaitu Marduk waktu itu dewa Babelnya. Tapi Daniel menetapkan diri untuk tidak mau, karena dia tahu bahwa dia harus menang walaupun dia dibuang. Bagaimana caranya menang? Kemarin Bapak sama Repi sudah mau ini ya. Ini kenapa ini Meg ya? Tak, gini aja. Oke. Pak Samuel kemarin waktu khotbah minggu lalu sudah menyinggung bahwa ada perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan untuk masuk ke medan peperangan ini. Ya, hari ini kita akan belajar dari Daniel bagaimana menggunakan perlengkapan senjata Allah itu. Kita akan buka di Efesus 6 ayat 13. Tolong Bunda Tri. Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ada kata ambillah apa? Seluruh perlengkapan senjata seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi nggak boleh salah satu, nggak boleh salah dua, atau ambil sebagian nggak boleh. Tapi seluruh perlengkapan senjata Allah harus diambil. Poin itu dulu yang harus diingat. Seluruh, semuanya harus diambil kalau kamu mau menang ya. Kemudian kita akan buka di Efesus 6 ayat 14. Lanjut. Jadi berdirilah tegap. Hop, ya. Apa yang dikatakan saudara? Berdirilah tegap. Jadi kalau menghadapi masalah, menghadapi tantangan, berdirilah tegap. Kuatkan mentalmu. Ya. Kalau saya nonton film-film peperangan, itu tentara itu kan sigap ya, tegap, ya kan? Nah, kuatkan mentalmu. Kuatkan mental itu ada di kitab Yosua 1 ayat 7. Waktu itu Tuhan bilang begini sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Yosua. Saat Yosua mulai takut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kamu harus berdiri tegap. Itu pertama. Habis berdiri tegap, baru kamu kenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah itu apa saja ya? Yang pertama, berikat pingganglah kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang fungsinya itu ada di mana? Di pinggang. Untuk maaf, saya seringkali ada anak yayasan di sini satu ya, sering katoknya melotrok tuh. Dika ya. Saya cari apa? Ikat pinggang nggak ada waktu kita lagi pergi ke pantai Jepara. Adanya rafia. Tak pakai kan rafia. Saya tali jadi ikat pinggang ya. Dika. Katoknya melotrok saudara. Maaf. Ini agak tabu. Kalau katok melotrok, kelihatan yang malu siapa? Salahnya dong. Begitu ya. Jadi ikat pinggang kebenaran itu ada artinya, yaitu pertama, kalau hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Kedua, ikat pinggang kalau orang perang, gambarnya yang ini, baju peperangan, tolong. Ikat pinggang itu fungsinya untuk apa? Menyarungkan pedang firman Allah kebenaran. Jadi hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Daniel itu artinya adalah, dan itu artinya penghakiman. L itu Allah. Jadi nama Daniel artinya Allah yang menghakimiku. Dia sadar bahwa perbuatannya akan dihakimi. Nah, di sini ada yang namanya Daniel. Angkat tangan ya. Baru saya ubah minggu lalu namanya. Saya bilang sama Ayub, yuk jegur kayak dia, ubah namanya jadi Daniel. Pikir itu.
berharap bahwa kelak dia jadi seperti Daniel. Amin, Fik? Amin. Ya. Nah, sekarang kamu belajar, dengerin untuk jadi Daniel seperti apa ya. Ini bicara namamu loh. Nah, hidup sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, itulah hidup Daniel. Dibuktikan di Daniel 1 ayat 8. Kita baca Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum. Ya, Daniel tidak menajiskan diri. Jadi hari itu kebanyakan orang makan santapan raja itu biasa, bahkan disuruh ya. Nah, hari-hari ini saudara, banyak sekali hal-hal yang kelihatannya tidak benar jadi benar. Gara-gara apa? Oh, orang lain juga melakukannya kok. Oh, nggak apa-apa korupsi, orang lain juga banyak yang melakukannya. Ya, oh nggak apa-apa, bohong demi kebaikan, orang lain juga banyak yang melakukannya. Standarnya banyak orang yang melakukan, tapi Daniel tidak mau. Dia melawan arus, ya. Dia melawan arus. Banyak orang bisnis menyuap itu biasa supaya kita dapat tender, ya. Kenapa? Karena banyak pelaku bisnis lain yang melakukan. Tuhan boleh jadi saksi bahwa saya menangkan beberapa proyek itu tanpa saya suap siapapun. Karena saya percaya bahwa Tuhan, kalau engkau menghendaki saya menang atas proyek ini, pasti saya menang. Tapi kalau kau tidak mengizinkan, mungkin proyek itu tidak akan saya dapatkan. Jadi yang saya mau adalah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Nah, upahnya saat Daniel tidak menajiskan diri dengan santapan raja, di Daniel 1 ayat 17 dan 20. Daniel 1 ayat 17 dan 20. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada kata ini ya, 10 kali lebih cerdas dari orang lain. Daniel ini otaknya 10 kali lebih cerdas daripada orang lain yang ada di Babel itu. Syaratnya apa? Hidup dalam kebenaran, berani melawan arus. Syaratnya seperti itu. Terus 10 kali lebih cerdas ya. Dan kemudian Daniel juga berhikmat. Oleh sebab itu dia jadi penasihat raja. Dan dia dikarunia apa saudara? Penglihatan dan mimpi. Oke. Kita akan bahas kebenaran ini agak lebih dalam ya saudara. Mengapa? Karena ini jadi nomor pertama loh. Jadi alat peperangan pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Artinya kita harus hidup sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Nggak bisa toleransi ya. Banyak orang begini, saya dengar nih, wah nggak apa-apa lah saya berbuat dosa, ntar lagi saya minta maaf sama Tuhan Yesus, kan diampuni, masuklah saya surga. Apakah Tuhan Yesus bukan hakim? Seharusnya kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita mencintainya, kita tetap hidup dalam kebenaran. Karena kalau saudara tidak mengikat pinggang kebenaran itu tidak ada, maka saudara juga akan kalah melawan hari peperangan itu. Tiap hari saudara baca firman, selidiki firman. Saya dari kecil, saya menerima Tuhan sebagai juru dan selamat itu karena mimpi. Keluarga kami tidak ada yang mengenal Tuhan, tidak ada yang memberitakan Injil di keluarga saya. Tapi suatu hari Tuhan mendatangi saya, walau saya hanya bisa lihat kakinya karena dia terlalu bersinar. Dia bicara bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang padaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi jika kamu tidak percaya, kamu akan binasa. Saya nggak pernah dengar ayat itu, tapi ternyata ayat itu ada di Alkitab, Yohanes 14 ayat 6. Sejak kecil saya sudah terbiasa bangun pagi lebih pagi daripada orang tua saya. Saya bangun pagi jam 3, saya baca firman, saya belajar firman. Sampai hari ini pun kekuatan saya bilang, Tuhan saya nggak kuat jalan hidup tanpa Engkau. Dan firman ini yang menuntun hari demi hari kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Banyak orang dicobai kadang bukan karena dari setan, tapi karena dari perbuatannya sendiri.
Firman Tuhan berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta akan uang ini saya artikan, kalau nggak salah bahasanya greedy, keserakahan. Banyak orang yang serakah mengakibatkan dia membunuh, mencuri. Kemudian serakah korupsi, utang karena pengen terlihat kaya, serakah. Terus mengalami masalah, terus kamu perang sama setan, yang salah kamu sendiri. Karena kamu tidak taat dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah berkata, ibadah disertai dengan rasa cukup. Artinya apa? Cukupkan dirimu, apa yang ada padamu, makan, pakaian itu cukup. Kalau lebih itu berkat dari Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak mau bersabar, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia jatuh ke dalam banyak masalah. Jadi kebenaran ini penting, ya. Anak-anak yang tinggal di sini, kalian dididik untuk jadi lebih baik. Serakah contohnya. Kalau ada tidak menimpa orang kaya saja ya saya bilang, orang miskin pun juga serakah. Contohnya waktu kita kemarin gerakan 10.000 ya. Ada kru kita Yayasan Emas yang datang ke Berok, lagi bawa makanan, orang-orang miskin tuh serakah loh. Aku dulu mbak, dia nggak mikirin orang lain. Jadi orang-orang ini cenderung jadi egois, ya. Jadi egois. Jadi kalau kalian di sini yang mentingkan diri sendiri, anak-anak yang dibina di sini egois, ya. Berarti kalian tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Egois membuat kalian akan jatuh ke dalam masalah yang lebih banyak. Oke, terus kita lanjut ya. Berbaju sirahkan keadilan. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ikat pinggang di sini ya. Itu poin pertama. Poin kedua, baju sirah keadilan. Adil. Di sini saya hanya bahwa bersikap adil. Karena ketidakadilan itu efeknya cukup panjang. Contohnya Abraham. Abraham itu agak memihak Ishak daripada Ismail. Ketidakadilan terjadi, akibatnya sampai hari ini keturunannya selalu bertengkar. Ya. Terus lanjut lagi yaitu di ini, saya mau kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya. Kemanapun Anda melangkah, jadilah saksi. Jadilah saksi dalam arti apa? Beritakan Injil, jadi saksi. Beritakan Injil itu bukan bicara teori ya. Kamu percaya Yesus, tapi hidupmu yang memberitakan aja berantakan. Jadi Injil adalah menghidupi Kristus. Kristus itu nyata, kelihatan di Eko. Wah, Kristus ada di Eko. Ada di Daniel ya. Ada di Nike. Melihat Yesus ada di Septi. Itu jadi saksi. Karena Daniel pun melakukan yang sama. Kita buka di Daniel 6 ayat 27 sampai 28, tolong dibacakan Bunda Tri. Ini akibatnya kalau Daniel jadi saksi mengenakan kasut kerelaan ini. Daniel 6 ayat 27 sampai 28. 27 sampai 28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ya, stop sampai situ dulu Bunda Tri. Nah, ini ceritanya saudara. Waktu itu para pejabat pada waktu pemerintahan Persia. Jadi Nebukadnezar, Irak, kembali ke peta tadi. Tolong dulu kembali ke peta tadi. Pemerintahan Nebukadnezar dikalahkan oleh kekuasaan Persia. Persia itu Iran. Ada petanya tadi ya? Ya. Nah, pada waktu itu pejabat-pejabatnya Darius itu berencana untuk mencari kesalahan Daniel. Wah, Daniel ini tidak ada kesalahannya. Dia hidup benar. Tidak korupsi, tidak ada dapati kesalahan pun. Tapi dia melihat bahwa Daniel itu sukanya sehari 3 kali datang kepada Tuhan. Akhirnya mereka bersepakat, Raja Darius, bikin dong aturan bahwa selama 30 hari ini jangan ada satupun rakyat yang minta tolong kepada dewanya. Karena kalau dia meminta tolong pada dewanya harus dimasukkan ke gua singa. Harusnya mereka minta tolong kepadamu Raja yang adalah dewa. Jadi dia kayak Darius tuh kayak dituhankan gitu. Nah, Daniel saat seperti itu genting enggak? Genting, karena waduh ada aturan seperti ini, tapi Daniel berani, dia tetap berdoa. Nah, setelah dia berdoa, didapatilah Daniel berdoa di rumahnya, diambil, dimasukkan ke gua singa.
saat masuk ke gua singa, Allah menyatakan kuasanya. Singa itu tidak makan Daniel. Malaikat mengatupkan mulutnya. Itu mujizat yang terjadi dan itu dilihat oleh seluruh bangsa, ya, di negeri ini. Nah, terus karena dilihat seperti itu, akhirnya Darius Raja Persia ini mengumumkan bahwa siapa yang apa tadi Tri, tolong dibacakan ayatnya, diulang lagi. Bersama ini Kuperintahkan, ya, Raja Darius memerintahkan di seluruh kerajaan yang kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Stop. Di seluruh kerajaan yang dikuasai oleh Persia, itu harus apa? Takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini bahwa Daniel bukti mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Terus sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, dia Allah yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Kemudian saya mau ini ya, kembali lagi ke ini. Di tadi baju tadi non, ya. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. Jadi senjata berikutnya adalah perisai iman. Nah, dalam keadaan tidak baik tadi Daniel tetap berdoa. Dia menggunakan perisai imannya. Nah, iman yang tingkat tertinggi itu menurut saya adalah dia tidak bergantung pada kondisi. Bahkan saat Sadrak, Mesak, Abednego maupun Daniel, Tuhan seandainya tidak menolong saya akan tetap menyembah dia. Jadi ini iman tingkat tinggi. Walaupun Tuhan gak tolong saya tetap mencintai Yesus. Adakah kita iman yang seperti itu? Karena nanti pada akhir zaman itu yang akan terjadi. Bukan masalah, maaf ya, iman tuh bukan bicara tentang Tuhan aku besok butuh uang nih, butuh ini. Itu tuh sebenarnya perkara kecil, saudara. Ada perkara yang lebih besar daripada itu. Dari iman Daniel itu hasilnya tadi ya, di Daniel 6 itu bahwa singa-singa dikatupkan mulutnya oleh malaikat. Itu hasil iman. Daniel selamat, bahkan Injil boleh diberitakan di negeri itu. Tadi perisai iman sudah. Kemudian ini saya mau akan lebih bahas lebih dalam tentang ini ya, ketopong keselamatan dan pedang roh. Dibaca di ini Efesusnya tadi, tolong kembali ke Efesusnya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah, ya. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia sebagai anak tunggal Bapa. Artinya kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya. Tuhan dalam hidup kita, berarti kita ini hamba, ya. Itu firman-Nya itu tinggal dalam kita, dan firman itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Contohnya dalam Kejadian, berfirmanlah Allah. Awalnya nggak ada, jadi ada. Nah, kita akan ini ya, baca Yohanes 1 ayat 12. Hebatnya ini kalau kita menjadi anak-anak di dalam Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yang menerima Yesus diberi apa? Kuasa. Jadi kita semua ini punya kuasa. Sadari itu, kita punya kuasa. Kita tuh anak Allah. Kalau saya melihat nonton film itu ya, Hercules, yaitu anak dewa, dia punya kekuatan. Kita tuh anak Allah. Kita juga punya kuasa. Tapi kadang kita nggak menyadarinya. Kita menyadari bahwa kita punya kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi Allah, asal kita tinggal di dalam Kristus, di dalam firman dan kebenarannya. Dan di situ juga ada apa? Pedang roh, yaitu firman Allah. Kita akan baca Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Dia ini iblis, saudara. Jadi iblis dikalahkan oleh dua hal, yaitu darah anak domba dengan darah Kristus. Dan apa? Kesaksian anak-anak Allah itu yang dinantikan oleh banyak orang. Amin. Amin.
kesaksian hidup kita ini dinantikan. Jadi kalau saudara mengalami banyak masalah itu lumrah, karena Anda akan dipakai menjadi saksinya asal Anda menang. Anda punya kuasa. Setelah ketopong keselamatan dan pedang roh firman Allah ini, bagaimana kita masuk ke medan perang itu? Jadi baju ini saudara itu sudah dikenakan Daniel ya, dari apa? Kehidupannya. Pada waktu di Daniel 9 dia menyelidiki kitab Yeremia bahwa 70 tahun masa di Babel berakhir, nanti akan ada pemulihan pembangunan Yerusalem. Dia berdoa itu di zaman Darius, di zaman Persia. Nah, dia sudah mengenakan perlengkapan senjata Allah, dia mulai masuk ke medan perang. Medan perangnya apa itu saudara? Masuknya bagaimana caranya? Doa dan puasa. Karena tadi ada dikatakan sejak 21 hari Daniel berpuasa, sejak awal dia berdoa, sebenarnya firman itu sudah turun dari Allah, tapi dihalangi oleh kerajaan-kerajaan Persia di udara. Gabriel berdiri ingin datang ke Daniel menyampaikan firman itu, tapi dihadang selama 21 hari. Artinya kalau doa puasa saudara belum terjawab, yuk lanjut terus. Betul ya? Lanjut terus, kuat terus. Sampai kalian menerima apa yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Mengapa doa dan puasa? Pertanyaannya mengapa doa dan puasa? Masuk ke alam itu. Kita akan baca ya di 1 Korintus 15 ayat 50b. 1 Korintus 15 ayat 50b. Nanti anak-anak di sini mencatat ayat-ayat tadi, di selidiki lebih lagi ya. 1 Korintus 15 50b. Yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, alam yang tidak terlihat itu kekal, tidak binasa. Jadi apa yang binasa tidak mendapat bagian di alam yang tidak binasa. Makanya perlu doa puasa, artinya apa? Kedagingan kita tekan. Jadi kalau anak-anak di sini ya Bu Nana, ada yang nggak nakal, maksudnya ada yang nakal, dibilang nggak usah kasih makan, suruh puasa. Ya, karena dia sudah lemah kan nggak nakal lagi, ngeleh soalnya. Maksud saya supaya dia puasa dan suruh baca firman. Kalau memang anak-anak itu nakal, ya. Kamu hari nakal, gak usah makan. Oke. Nah, kedagingan harus ditekan, karena kedagingan, darah dan daging tidak bisa masuk. Akhir zaman nanti pada waktu pengangkatan itu tubuh kemuliaan, tubuh kita berubah menjadi tubuh kemuliaan. Artinya darah dan daging itu tidak bisa mendapat bagian di alam yang tidak terlihat, kerajaan sorga. Terus puasa dalam bahasa Inggris itu, bahasa Inggrisnya itu bukan diet ya, diet. Itu diet, tapi fasting. Bahasa Inggrisnya fasting, fast. Artinya mempercepat Anda mengambil berkat di alam yang tidak terlihat itu untuk nyata di kehidupan Anda. Itulah doa puasa, fasting. Mempercepat Anda mengambil segala janji rohani berkat Bapa masuk di hidup Anda. Itulah arti puasa ya, doa puasa. Nah, saya lanjut saudara, pada waktu doa puasa kemarin itu saya dapati, kalau saya maaf ya lagi lihat orang ini ya, itu kok saya lihat hutan, saya lihat satu lagi, saya lihat hutan. Hutan ini artinya apa? Saya bertanya-tanya, ternyata hutan itu begitu kita masuk ke hutan itu kan bingung jalan keluar ya. Bingung jalan keluar, artinya akan ada masa di banyak orang bingung nih jalan keluarnya bagaimana, corona ini kapan selesainya. Jadi begitu saya pulang dari doa puasa, saya bilang sama suami saya, nggak usah buka usaha makanan hari ini, tahun ini nggak usah, saya bilang itu. Uang dihemat, pada itu belum di lockdown, uang dihemat. Karena kemarin pada waktu saya doa puasa, saya melihat banyak hutan, artinya akan ada masa di mana kita harus mengalami kekelaman, tapi orang-orang yang di dalam Tuhan tetap berkemenangan. Amin. Nah, saya bilang sama suami, nggak usah buka usaha makanan dulu di tahun 2020 ini, karena Tuhan juga nggak bicara sama saya untuk buka. Akhirnya uang yang ada tolong disimpan, kita keluar secukupnya. Saya yang ke Surabaya, waktu saya dari Prigen ke Surabaya, saudara, saya sudah di Elizabeth ini mau beli tas ya, wah seneng saya, sudah jalan-jalan sama teman saya Cik Trisna. Nah,
saya sudah mau pilih-pilih tas nih, mau saya bayar. Duit ada saudara, tapi di hati saya lagi ingat, jangan deh, nanti nih, karena ada masa kamu kelimpahan, ada masa kesukaran. Kok saya mau ambil tas ini, nggak jadi deh. Saya mau ambil dompet, saudara, dompet baru keluaran Elizabeth tuh. Saya sudah tengok gini, wah nggak jadi deh. Terus Trisna bilang gini, Lundri, lu kesini tujuannya apa? Ya nggak apa-apa nemenin kamu, Ci. Kamu suka itu? Ya suka, tapi nggak usah deh. Taunya dia yang bayar, saudara, diberikan ke saya. Nah, jadi kamu berikan ke saya, cuma lihat loh. Wah, saya nggak jadi beli. Ada nggak duit di ATM? Ada, tapi saya nggak bayar, saudara. Nah, waktu di doa puasa itu, saudara, ada seorang ibu-ibu datang kepada saya di Perigen itu. Hari pertama saya datang, ada ibu dari Perigen begini, ada teman saya dari Jakarta bilang, Dri, ada orang cari kamu. Siapa? Ibu gitu. Oh, bukannya itu orang kaya ya, hotelnya banyak di Jakarta, hotelnya banyak di Bogor. Dia tanya, ibu ini cantik ya kan, nama orang. Terus dia bilang gini, Andri, iya bu, saya tolong bantu didoakan dalam puasa ini. Kira-kira Tuhan bicara apa sama kamu? Loh, Bu, pendetanya bukan saya di sini, Bu. Saya bilang, pendetanya tuh impor semua, dari Malaysia ada, dari Australia ada, Pak Amos Yeratnam ya, ada Isai, ada Jansen dari Singapura, semua Xavier, itu pendeta impor semuanya. Dan ibu kenal mereka karena mereka kalau datang ke Indonesia pasti menginap di hotel beliau. Dia bilang, beberapa waktu yang lalu saya sering mendengarkan kesaksianmu, khotbahmu di WhatsApp. Jadi saya tergabung di grup di doa apostolik itu, seringkali saya kesaksian tapi via WhatsApp suara voice. Dia ternyata mendengarkan tiap hari, saudara. Kalau saya ngunggah, dia cari-cari, Andri mana Andri, didengarkan apa yang saya ungkapkan di situ. Nah, dia bilang, tolong, saya percaya Tuhan bisa bicara sama kamu. Saya jadi beban, karena terus terang saya ini juga nggak tahu kapan Tuhan mau bicara saya tentang orang lain. Terus selesai doa puasa, hari kelima, saya deg-degan gitu, tidak ngomong apa-apa tentang ibu ini. Nanti ibu ini cari saya nih, pasti betul, saudara. Hari kelima penutupan doa puasa, ibu itu duduk di sebelah saya wis deg-degan. Waduh, aku udah dapat apa-apa, ya kan? Ini dia sudah menanti-nanti. Lah, aku dukun dia nanti dia, ya kan? Terus pada waktu doa terakhir penutupan, itu kayak Tuhan ngomong di saya, bilang ke dia, kalau mengasihi saya, jangan tanggung, tulus. Dia bilang itu. Akhirnya saya bilang ke ibu ini, Bu, Tuhan bicara. Kalau ibu mengasihi Tuhan, tulus, jangan nanggung. Jangan pura-pura mengasihi. Kira-kira omongan saya nyengit gak, saudara? Nyengit ya, melukai ya. Tapi kebenarannya harus saya sampaikan. Maaf ya Bu, ini saya menyampaikan ini. Kalau ibu, saya nggak ada niat, saya nggak kenal ibu, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup ibu. Tapi saya sampaikan kebenaran ini. Aku sudah deg-degan lagi, bagi marah nih orangnya ya. Wes sudah 5 hari dia menanti. Hari terakhir kok cuma dibilang seperti itu toh. Terus waktu selesai doa puasa kan kita buka puasa di kantin tuh, dia mendatangi saya, kasih amplop angpau merah, saudara. Dia bilang ke saya, Andri, ini buat kamu. Hah? Bu, ini kan buat hamba Tuhan. Ya, kamu itu juga hamba Tuhan. Dia bilang gitu. Ini buat kamu. Ini berkat buat kamu. Kibar tak oneni gitu, omonganku nyengak. Kok malah ngasih uang ya, saudara? Biasanya kan pendeta ngomongnya yang manis-manis ya, Bu, ibu diberkati. Saya nggak ngomong gitu. Saya dapat amplop gitu, buat kamu beli oleh-oleh gitu. Nah, di doa puasa itu artinya apa? Saya melihat bahwa banyak sekali mujizat dinyatakan dalam hidup saya. Oke? Nah, kita akan belajar doa puasa seperti apakah yang dikehendaki Tuhan sebenarnya. Nah, ini poin ini yang penting ya. Kita akan baca Yoel 2 ayat 12 dan 13. Bunda Tri tolong. Ini doa puasa ya, yang benar itu seperti apa? Yoel 2 ayat 12 dan 13. 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Stop dulu. Berbaliklah dengan segenap hatimu. Terus? Dengan puasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Yang dikoyakan apa?
hati. Jadi kalau bangsa Israel ini berpuasa itu artinya bagi bangsa Israel adalah hari yang dikenan oleh Tuhan. Jadi mereka mengoyakkan bajunya pakai baju yang kayak kain karung ya, kayak kain karung, kemudian dia diabu, dia kayak sedih banget begitu ya. Tapi Tuhan bicara bukan pakaian, tapi koyakanlah hatimu yang Tuhan mau. Bukan bicara makan dan minum tok, tapi hatimu harus dikoyakan. Terus berbaktilah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang. Dia pengasih dan penyayang. Oke, terus kita akan buka di Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Bukanlah berpuasa yang kuhendaki, ialah supaya Bukan, jangan begitu moconya, salah. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki, nanti bukan berpuasa yang kukehendaki. Bukan, berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, jadi koyakan hati itu sebenarnya ada puasa bukan bicara makan dan minum, tapi bicara puasa dari apa? Keegoisan. Ya, dari keegoisan. Ada orang lapar, berbagilah makanan dengan dia. Ada orang tidak punya pakaian, bawalah orang yang tidak punya rumah. Dari rumah singgah ini pelayanan kita Yayasan Emas Indonesia itu sudah melakukan puasa ini. Ya, kita sudah membawa orang yang butuh tumpangan. Kemarin ada berapa? 5 anak baru ya, dari Kudus, dari Situbondo ya, dari Ciamis, Daniel dari Ciamis ya. Terus dari apa, dari mana? Ciasem. Wah, Ciasem, pantesan lo asem. Enggak ya. Nah, jadi kita sudah membawa orang-orang ini ke sini. Itu pelayanan Yayasan Emas. Jadi kalau Bapak Ibu puasa itu bukan, jangan sampai ada masih memusuhi orang, masih hidup egois. Mulailah berbagi. Saya cerita ya, pada waktu saya dipanggil di kota itu tadi ya, sama pengusaha ini, dia tanya, apa yang harus saya lakukan di tengah corona ini, Ci? Dia bilang begitu. Apakah karyawan saya harus saya PHK? Karena kalau saya duit saya masih ada. Tapi kalau saya keluar duit terus, sedangkan tidak ada pemasukan, bisa bangkrut saya. Bisa habis uang saya. Terus saya bilang begini sama dia, Ci, jangan kamu liburkan karyawanmu. Jadi karyawan shiftnya dibikin. Ini hikmat saudara, hikmat yang mulai berbicara. Jadi orang-orang di luar lagi cari hamba-hamba Allah atau anak-anak Allah yang punya hikmat seperti Daniel. Saya bilang, jangan kamu liburkan karyawanmu semuanya. Caranya bagaimana? Dibagi shift. Misalnya dia kerja biasanya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 8 malam. Bikin shift. Karena sepi, kerjalah setengah hari. Jadi sampai siang saja produksi tutup. Terus yang biasa karyawan masuk 1 minggu 6 kali, libur 1 kali, dibikin 1 minggu masuk 3 kali. Paling enggak mereka punya uang untuk makan dan minum. Habis itu dia mulailah berbuat kebaikan, saya bilang gitu. Ambil uangmu, beli sembako, karyawanmu diberi sembako. Terus orang-orang di sekitar pabrikmu diberi sembako. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kerusuhan. Karena nyawa lebih penting daripada hartamu, saya bilang begitu. Karena kalau sampai karyawanmu kamu liburkan, ya banyak orang tidak makan. Terus mereka terjadinya apa? Kerusuhan. Bukankah nyawamu lebih penting? Kalau tahun 97-98 orang-orang kaya kerusuhan bisa lari ke Singapura. Tapi corona ini banyak negara tutup. Gak boleh Indonesia masuk ke Singapura. Gak boleh. Lu punya duit gak bisa pergi kemana-mana. Yang Tuhan mau apa? Tinggal tetap di negeri ini, berdoa untuk negeri ini. Dia lakukan saudara, dia cerita, Ci udah dadak pagi tuh seluruh sekitarku. Oke, terus dia bilang, tapi ini kenapa hasil produksiku nggak laku, Ci? Udah diproduksi nggak laku. Kalau nggak laku berarti memang Tuhan suruh kamu itu berproduksi untuk dibagi. Lu yang bayar siapa? Dia tanya. Yang bayar nanti Tuhan. Boh bayarnya kapan? Tapi pasti dibayar. Saya bilang begitu. Mulai dia bagi hasil produksi yang gak laku, dia bagi-bagi gratis saudara.
Nah, terus satu kali pada waktu pandemi itu ya, itu yang dari NTT telepon saya bahwa rumah sakit di Sowe itu butuh APD. Tapi saya coba hubungi yang di pergerakan Semarang, saya tahu ada APD banyak. Boleh nggak kirim ke NTT atau Sowe? Dia bilang nggak bisa, ini khusus untuk Semarang. Di hati saya ya, aduh kok agak egois juga ya. Mau dikirim 10 atau 20 juga nggak apa-apa. Tapi dia bilang nggak, ini buat Semarang dulu. Dia bilang gitu. Kota lain nggak boleh. Orang-orang mulai jadi egois di corona ini. Kotaku dulu, kotaku dulu. Akhirnya malam itu saya berdoa, Tuhan, saya pengen bantu itu di NTT, di Sowe dan ND. Tapi APD-nya dari mana ya Tuhan? Saya cuma ngomong gitu tuh loh saudara. Terus saya tidur, pagi-pagi saya ditelepon nih sama salah satu bos, dia bilang, Dri, aku kirim ya APD ya ke tempatmu. Hah? Kirim APD kok? Iya, kirim berapa? 500. Dia kirim APD. Ya toh? Dia kirim 500 APD. Terus saya waktu dikirim itu ada notanya di karungnya, ya kan? Itu satunya 100.000, berarti itu berapa? 50 juta nilainya. Kirim ke tempat saya panggil Ayub ya. Ayub, Tono, ayo dibagi ke rumah sakit Semarang. Saya kirim ke NTT dan ke NTT, ke Soe dan ND itu sekitar 200 baju APD ke sana. Kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Amin. Bahkan saat kamu doa dan puasa dari keegoisanmu. Kalau saya egois, wah APD-nya aku aja, tak dol gitu. Tak gue makan, wong aku juga kekurangan. Tapi enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau seperti itu. Saya mau apa yang diberikan orang itu untuk dibagi, ya dibagi, ya. Terus itulah yang membuat Daniel, saudara, puasanya seperti itu, dia menang. Karena pada waktu dia puasa ya, cerita singkatnya ya, waktu dia puasa itu akhirnya Kores Agung, dia juga Kores Agung itu dari Persia juga, karena dia memerintahkan untuk pembangunan Yerusalem. Tahap pertama itu yang berangkat Zerubabel, Esra, kemudian ada Nehemia. Nah, cuma Daniel nggak ikut pulang karena dia kelihatannya sudah tua, karena dia di Puri Susan tuh waktu berdoa umur 80 tahunan itu. Nah, jadi penting sekali doa puasa masuk ke medan perang itu untuk mengambil janji Allah dinyatakan. Indonesia mendapat janji ya Pak. Kata Bani Kedah dan Nebayot akan berhimpun pada Tuhan. Tapi itu bisa aja tidak terjadi kalau anak Allah tidak merasa bahwa itu janji Allah yang penting buat negerinya, tidak berdoa dan berpuasa. Rasa mikir itu orang buat aku makan aja masih kurang. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini pahlawan, kita punya kuasa, urusan makan dan minum itu urusan kecil buat Tuhan. Saudara, kalau untuk mencukupi kebutuhan hidupmu, Tuhan itu sanggup. Tapi kalau gaya hidupmu, belum tentu Tuhan mau. Permasalahannya di situ. Banyak orang berdoa untuk mencukupi gaya hidupnya, bukan kebutuhan hidupnya. Tuhan, aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Itu cuma gaya hidup, bukan kebutuhan hidupmu. Kalau kebutuhan hidup Tuhan tidak kekurangan. Saya iseng kemarin saudara, saya di teras, saya itu membayangkan Nabi Elia yang celelean ya toh. Elia dikirimi burung gagak makanan. Di zaman sekarang kira-kira bisa nggak ya ada burung datang ke rumah saya tiba-tiba ya. Terus saudara, terus saya masuk tidur, pagi-pagi saya sama suami keluar saudara, mau buka pintu. Mau buka pintu tiba-tiba tuh ada burung datang di depan pintu saudara. Tak pikir, burungnya, aku gitu, tapi tak lihat, gedimen burungnya, saya bilang gitu. Mentok saudara. Saya kayak mentok. Terus saya tanya tetangga kan, Bu, di perumahan ini siapa yang pelihara mentok? Saya bilang, mentoknya datang di rumah saya fotoin, tolong unggah di grup warga. Siapa yang punya mentok, silakan ambil mentoknya di rumah saya. Sudah berapa hari ini? 5 hari saudara. Nggak ada yang ambil mentok itu di rumah saya. Saya diketawakan sama tetangga saya, bilang begini, Bu, ini perumahan elit. Tidak ada yang pelihara ayam, apalagi mentok, dia begitu. Pelihara itu kucing pun kucing yang mahal, anjing, oke, kura-kura. Tapi tidak pernah saya dengar ada orang di sini pelihara ayam atau mentok, dia bilang begitu. Tapi Bu tolong unggah Bu, saya bilang gitu, diunggah sampai ini 5 hari nggak ada. Saya bilang sama suami, nanti kalau sudah 5 hari nggak ada, saya juga nggak tega tuh mau makan itu mentok, ya toh? Saya kasih sini lah.
Jangan, biar dia beranak. Mentaknya cewek, katanya cantik sih mukanya. Dipasangkan aja. Nah, ini saya heran loh, ini mentak kalau burung kan terbang ya, mentak itu kan jalan, bagaimana mentak bisa jatuh gitu loh. Itu benar-benar jatuh dari atas loh. Wong saya sama suami tuh kaget, apa tuh burung, saya keluar. Loh kok gediman, mentak saya bilang gitu. Saya tutup saudara dengan ayat Efesus 1 ayat 3. Yuk kita baca. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga untuk kita. Jadi rancangan Tuhan itu segala berkat rohani dari surga untuk kita semuanya. Nah, makanya diajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seperti di bumi dan di surga. Oke? Jadi kalau pada masa pandemik ini mulai khawatir, mulai kita nggak tahu sampai kapan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu ada dan Dia yang akan membantu kita melewati masa ini. Oke? Dan kalau berdoa saudara, jangan cengeng karena berdoanya tadi apa? Berdiri tegap. Berdiri, Tuhan, aku rasa semangat. Jangan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan memberkati aku. Engkau akan memulihkan kehidupanku. Doanya seperti itu. Doanya mau perang. Perang sama siapa? Sama setan. Ngalang-ngalangi aku yang rezeki ini Tuhan. Ya toh? Tendang setannya. Kamu jangan menghalangi aku untuk mendapat berkat Tuhan. Tendang. Jotos. Aja nyotos si koncone dewe. Ya toh? Di sini anak-anak jotos, saling jotos menjotos, mas jotos-jotosan. Ya toh? Jangan. Yang dijotos tuh setan. Ya toh? Jotos tuh setan. Kurang ajar kamu menghalangi berkat surga untuk turun atasku. Amin. Ya toh. Wah, berarti Allah besar. Itu betul. Ya toh. Oke, itu mungkin saya sampaikan bahwa kita kalau saya pada waktu terus terang ya, pada waktu saya sama suami pernah mengalami kebangkrutan. Jadi saya bilang corona ini nggak seberapa daripada masa saya waktu bangkrut. Pada waktu saya bangkrut 1 tahun, saya hanya hidup dalam doa puasa kuat, makan secukupnya, minum secukupnya, pendapatan buat bayar hutang ya. Tapi saya mengalami masa-masa itu mendidik saya untuk menjadi orang yang lebih kuat. Saya menyadari bahwa ada hari kita kelebihan, ada hari kita kekurangan, ada hari baik, ada hari yang tidak baik. Nah, pada waktu awal start saya mulai mau diangkat Tuhan, itu pada itu saya masih doa puasa, tekanan tapi tekanan. Saya sempat kadang malam nggak bisa tidur sampai pagi, nanti pagi-pagi baru saya tidur. Nah hari itu saudara saya ketiduran, saya nggak biasa tidur siang, tapi karena dari malam nggak tidur sampai pagi, akhirnya jam 10 pagi itu saya tidur. Nah saat saya tidur itu saya mimpi, karena saya lagi mengajukan proyek menawan ke suatu pabrik yang besar. Itu proyek pertama kali saya masuk ke pabrik jamu terbesar di Indonesia. Itu saya mimpi begini, ketemu sepertinya sama purchasingnya, bilang, Bu, deal ya Bu, angkanya 285 juta. Terus saya bangun dari mimpi itu, saya bangun siang tuh, ternyata mimpi, tak pikir tenanan, gitu. Terus saya bilang sama suami saya, Pak, ini kok deal Pak, tapi nilainya 285 juta, jadi penawaran kita ditawar. Masa? Suami saya kan gitu. Terus betul saudara, kering telepon, gitu. Saya lihat nomornya, dari purchasing pabrik itu, saya angkat, gimana Bu? Bu saya tawar ya, 285 juta. Dia bilang begitu saudara. Saya langsung iya. Karena kalau saya enggak, batal saudara. Kalau saya serakah, enggak mau maunya 295, maunya 300. Enggak, saya taat. Ya, saya mau Bu, 285 juta. Akhirnya deal. Dari situ mulai proyek-proyek berikutnya saya terima. Jadi, kita punya kuasa. Jangan hanya hidup biasa-biasa aja gitu. Kamu punya kuasa, punya karunia penglihatan dan mimpi itu ada di UL. Anak pada hari-hari terakhir akan memiliki karena nubuatan mimpi pada ini sudah hari-hari terakhir ya. Tapi mari kita gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Yesus mati di kayu salib itu sebenarnya kemenangan terbesar. Tapi masih ada pertempuran-pertempuran kecil, yaitu apa? Karena dia bapa pendusta, iblis itu coba mengintimidasi kalian. Kamu tuh kalah, Yesusmu nggak peduli, kamu tuh kalah. Itu
omong kosong. Itu yang harus kalian tendang, yang kalian lawan ya. Jadi berkatakan iman, pedang roh. Enggak, segala berkat rohani dari surga itu sudah dikaruniakan kepadaku. Amen. Itu yang harus kalian katakan ya. Jangan mau didustai. Dari itu saudara, kalau saya doa itu bukan lagi saya nangis-nangis, Tuhan ini gimana, enggak. Saya doanya sudah begini, saya minta Tuhan, saya tahu saya berdosa. Saya minta tolong Tuhan, Engkau yang mengangkat aku, kehendakmu yang jadi. Saya selalu berdoa seperti itu. Jadi kalau saya ada proyek saudara, saya nggak pernah berdoa begini, Tuhan tolong ya Tuhan proyek ini supaya jadi, Tuhan tolong ya Tuhan gitu. Enggak, saya doanya begini, Tuhan Engkau tahu proyek ini. Kalau di depan kamu lihat aku nggak sanggup menghadapi tantangan proyek ini yang membuat gagal, mending lalukanlah proyek ini, nggak usah jadi. Tapi kalau kamu lihat proyek itu di depan aku mampu menghadapi tantangannya, berikan proyek itu kepadaku. Nah, terus saudara, saya tutup dengan kesaksian terakhir kemarin pada waktu tahun lalu 2019 saya menerima proyek yang besar itu saudara. Itu ada tantangan di mana mesin yang saya buat, sekernya itu rusak selama 3 kali. Nggak bisa. Pada waktu saya bikin mesin yang kecil, seker itu berfungsi. Tapi karena ini besar, nggak bisa. Saya sampai kayak gempa bumi. Jadi pabrik itu pada waktu dinyalakan mesinnya, kaca-kaca tuh bergetar saudara. Jadi saya bisa bikin gempa bumi. Saya bisa bikin, ya toh. Saya matikan. Saya bilang gitu sama tukang saya. Ini kaca-kaca pecah semua, saya bisa ganti ini sama pabrik saya gitu. Terus dimatikan, saya ganti motor. Nggak bisa. Saya terbatas. Saya berdoa Tuhan, akalku sentek. Ini bagaimana? Karena kalau tidak berhasil, proyek itu saya nggak dibayar. Justru saya harus mengembalikan uang ke pabrik itu, jadinya buntung saudara. Tapi ada tukang saya datang sore-sore itu ya, karena itu lantai 2 pabrik, jadi saya tuh kerjanya suka naik ke atap pabrik karena kan ada tangga akses, jadi tengok-tengok di atas atap pabrik atau di lantai 2 gitu. Saya bilang, Tuhan akalku sudah habis, aku terbatas, gak bisa mikir. Saya bilang begitu. 3 kali saya sudah melakukan plan A, B, C, mentak gak bisa. Saya butuh Engkau Tuhan, saya cuma ngomong begitu. Beri aku hikmat, aku itu, atau pertolongan, saya bilang begitu. Datang tukang saya, Mbak Henry, dia bilang gitu, kamu dicari tuh sama Pak Teguh. Pak Teguh, iya, Pak Teguh Ungaran. Kemarin ketemu saya cari Mbak Henry. Pak Teguh Ungaran ini orang lulusan Jepang, saudara, pintar. Ya toh. Oh iya, aku mau cari dia, karena saya menghadapi masalah. Terus ketemu dia di Ungaran, saya minta alamatnya di mana? Saya bilang gitu sama tukang saya, dikasih. Kemudian saya datang ke Pak Teguh Ungaran ini. Saya bilang, Pak, saya minta tolong Pak. Ini saya buat begini kok nggak berhasil Pak. Dia kan orang Jepang ya saudara. Lulusan dari Jepang dan dia pinter. Dia bilang, Dri, 14 kali saya percobaan tidak berhasil. Dia bilang begitu. Tapi yang ke-15 saya berhasil. Wah puji Tuhan. Saya pikir puji Tuhan. Saya bilang, Pak saya pesen deh Pak, tolong dibuatin mesin saya dimodifikasi supaya berhasil. Tapi dia bilang begini, aku gak bisa, soalnya kerjaanku banyak. Dia bawa bukunya saudara. Dia tunjukin ke saya. Ini percobaan pertama, kedua 14, ini percobaan ke-15. Dibukakan ke saya saudara. Caranya ini ukurannya dibubut seperti ini. Saya bilang, Pak, saya pesan Pak tolong buatkan. Nggak bisa, saya sibuk gitu, dia bilang gitu. Terus saya cara buatnya gimana? Kue fotonan, dia bilang begitu. Contonan, dia bilang begitu. Hah? Pak, ini kan ilmu. Bapak dapat ini kan percobaan 15 kali itu habis ratusan juta, saya bilang gitu. Kenapa Bapak mau saya memfoto aja? Nggak apa-apa, foto aja. Jadi kalau kita ini orang baik pasti ketemu kebaikan. Amin. Saya datang ke tukang saya foto pakai HP. Saya bilang tukang saya, nah gawe persis blek. Jangan geser kanan kiri, jangan keliru. Jangan kamu kurangi, jangan kamu tambahin. Karena orangnya sudah percobaan 15 kali. Akhirnya sama tukang saya dilakukan, berhasil bayaran saudara. Jadi dalam apapun kehidupan kita butuh Tuhan. Amin. Dalam apapun yang kita lakukan kita perlu Dia. Dan kita bisa jadi saksi oleh banyak orang. Karena Tuhan mengaruniakan segala berkat surga buat kita. Amin. Saya serahkan ke Pak Samuel Repi. Puji Tuhan. Ada satu hal yang menarik tadi, bahwa ada satu bagian dari doa dan puasa. Apa tadi? Fasting ya? Fasting. Jadi puasa itu betul mempercepat. Jadi kalau Anda, umat-umat Tuhan yang di rumah lagi mengalami kemandekan secara rohani ya, ada rohani yang mandek,
Mereka berkata, kok saya nggak bertumbuh ya? Kayak sudah 1 tahun, 2 tahun jadi Kristen kok begini-begini saja ya. Nah, doa dan puasa itu mempercepat itu, percepatan. Dan dampaknya ke hal yang fisik. Kita sudah belajar kemarin, spiritual mempengaruhi hal yang fisik. Jadi kalau spiritualmu cepat, maka terjadi juga hal yang sama di dunia fisik kita. Ya, dunia fisik kita. Anak-anak rumah singgah saat ini pergumulannya kan di dunia fisik juga salah satunya. Jadi ada 5 orang yang baru, 5 anak yang baru, coba angkat tangan. 5 anak yang baru, mana 5 anak yang baru? Kalau Andre dari Situbondo, jadi kami rumah singgah ini dapat 5 anak baru, Situbondo. Siapa namanya? Niko dari Kudus, terus Vira dari Kudus. Ya, kalau Niko dan Vira itu Kudus, lalu Daniel dari Ciamos. Cimana? Ciasem. Dari Ciasem. 4 tahun sudah jadi anak jalanan. Maksudnya sudah selama 4 tahun di jalan dia itu. Ya, satu lagi siapa? Evelyn. Jadi rumah singgah atau rumah panti, apa namanya kita ini? Panti pembinaan. Di sini kita membuka diri untuk 5 orang ini ada di sini. Dan gini, hubungannya dengan puasa tadi apa? Bagus sekali yang disampaikan. Saya juga diingatkan kembali bahwa ada puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum. Tapi puasa dari keegoisan. Bukan hanya egois, tapi juga mau berbagi. Ada orang nggak egois, tapi belum tentu mau berbagi gitu ya. Ini nggak egois, tapi mau berbagi gitu ya. Nah ini luar biasa. Nah rumah singgah di tempat ini kita berdoa bersama-sama. Kita di sini belajar untuk tidak egois ya. Jadi satu kamar tadinya untuk 1 orang, 2 orang, sekarang tambah lagi gitu loh. Berbagi ruang lagi. Satu tempat tidur tadinya untuk 1 atau 2 orang, tambah lagi jadi 3 orang. Udah gitu yang 1 orang kalau tidurnya juga wah itu menang sendiri. Jebret. Ya, geser sana, geser sini gitu. Jadi satu tempat tidur bisa dikuasai oleh dia sendiri. Tapi ya itulah berbagi. Makanan kita berbagi bersama-sama. Saudara sementara melakukan doa dan puasa. Katakan amin. Doa dan puasa mempercepat jawaban janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang sementara menyaksikan streaming ini, kami menyimpulkan bahwa justru di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah situasi yang sulit, mari kami mengajak kita semua untuk mulai tidak lagi berpikir tentang diri kita. Justru di tengah-tengah kesulitan, jangan lagi berpikir tentang dirimu. Mulai berpikir terhadap orang-orang yang lain juga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita bersama-sama. Dan kesaksian yang terjadi tadi, kesaksian yang disaksikan oleh Evangelis Endri Gautama. Ibu Indri ini, ya, terjadi juga bagi kita semua kesaksian ini. Luar biasa. Ya, tadi ada burung yang jatuh, saya teringat ada satu lagu gini. Coba cek. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Mari kita bangkit berdiri. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan